Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk praktikum di mikrobiologi di blok 21 kedokteran tropis dengan topik kedua yaitu tentang pemeriksaan Mycobacterium tuberculosis. Nah, sebelumnya mungkin kita akan mempelajari dulu ya dasar teori untuk melakukan identifikasi infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Ya, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu bakteri Mycobacterium ya. Jadi penyebab tuberkulosis memang kelompok dari Mycobacterium. Jadi sebenarnya Mycobacterium itu ada yang sifatnya patogen dan non patogen ya, ada di alam maupun di sekitar kita ini ya banyak. Kemudian yang patogen banyak diketahui yaitu MTB, Mycobacterium tuberculosis, dan Mycobacterium non-tuberculosis. Itu misalnya Mycobacterium lepra ya, kemudian non-TB yang lain seperti Avium intraseluler itu yang banyak ditemukan pada orang-orang dengan HIV/AIDS ya. Orang AIDS biasanya selain TB juga kena yang Avium intraseluler. Nah, kemudian kalau ada seseorang yang dicurigai terinfeksi oleh TB, maka kita harus lakukan diagnosa, pemeriksaan penunjang dengan melakukan beberapa pemeriksaan ya, tahap pemeriksaan mulai dari cara pengambilan sampel pemeriksaan yang tepat, kemudian cara pembuatan preparat apus ini yang nanti dengan mikroskopis dilakukan pengecatan yaitu dengan cat khusus yang kita sebut sebagai cat ZN atau Ziehl-Neelsen. Kemudian selain mikroskopis kita bisa tumbuhkan pada media khusus untuk Mycobacterium kultur MTB ya, di media kultur yang nanti sifatnya memang selektif ya. Jadi kalau kita inokulasikan ya sampel spesimen ke media tersebut hanya MTB saja yang tumbuh ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan kultur dengan melihat ciri-ciri makroskopis dari MTB. Ya, ini secara garis besar ya, MTB Mycobacterium itu memang kita kenal sebagai acid fast bacilli atau AFB atau bakteri tahan asam. Kenapa? Karena memang kalau kita cat dengan asam dan di pemberian asam dan alkohol dia tidak akan luntur. Ya, kenapa seperti itu juga? Itu karena terkait dengan sifat dari bakteri ini yang dia memang mempunyai dinding yang berlapis-lapis ya, banyak mengandung lemak, kemudian ada beberapa komponen ya di situ, tipe arabinomanan ya, kemudian yang nanti bisa menyebabkan sifat tahan asam. Ya. Kemudian ini macam-macamnya dilihat di kuliah. Saya kira ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang potensial sebagai patogen ya, kemudian ditemukan di alam ya. Terus saprofit juga ada. Melihat di tiga besar ya, lepra, tuberkulosis, dan bovis. Terus ini cara pengambilan. Kemudian kita masuk ke cara pengambilan sampelnya ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita curiga seseorang pasien itu menderita tuberkulosis paru, maka sampel pemeriksaan itu dari sputum. Tapi kita tahu bahwa Mycobacterium tuberculosis tidak hanya menginfeksi pada saluran pernafasan ya, dia bisa juga pada pernafasan atau ekstrapulmoner, misalnya pada cairan sendi ya, spondilitis TB, kemudian bisa juga pada gastrointestinal, pada kulit ya, yang nanti sampel pemeriksaan itu harus diambil sesuai dengan kecurigaan tempat infeksinya. Kalau di paru-paru otomatis sputum ya, kemudian kalau TB di sistem saraf ya, maka CS atau cairan sendi, kalau di sendi, bilas lambung dan seterusnya. Nah, maka karena kasus TB lebih banyak pada pulmoner ya, maka pengambilan sampel ini penting kita pahami cara pengambilan sputum yang benar atau sputum sampling. Ya, berikutnya ya, kita lihat beberapa ini ya cara pengambilan sputum itu sendiri. Tujuannya adalah bisa mendapatkan spesimen sputum yang benar-benar kita bisa tahu penyebab dari infeksi yang
dari respiratory bagian bawah ya, atau lower respiratory tract ya. Nah, nanti mikroorganisme itu akan kita identifikasi secara mikroskopis. Apa saja yang alat yang dibutuhkan ya, atau mungkin persyaratannya ya, sebelum alat mungkin kita persyaratan untuk mendapatkan sputum yang baik itu adalah benar-benar dari paru-paru ya, jadi bukan hanya air liur ya, jadi bukan hanya air liur ya, ini yang kadang-kadang menjadikan hasil yang negatif palsu karena sampel yang diserahkan itu bukan sputum ya, karena kalau sputum harus benar-benar dari dalam paru-paru ya. Kemudian yang dibutuhkan alatnya yaitu pot ya, pot atau kontainer yang nanti volumenya minimal sekitar 25 ml, punya penutup ya, ada penutupnya, kemudian bisa tertutup dengan kuat ya, dan mukanya lebar ininya ya, jadi ada penutup dari tempat label, kemudian ada transparan ya, kemudian bisa tutup ulir itu. Ini pot sputum yang ideal, tapi kalau di bagian bawah itu terlalu sempit, terlalu kecil ya, kemudian tidak transparan, itu tidak dianjurkan karena harus dengan kriteria yang tepat tadi. Nah, kemudian cara pengambilan sputum itu prosedurnya, jadi bisa dilakukan pada awal dulu itu kita harus ngambil 3 kali pengambilan ya, sewaktu pagi dan sewaktu ya, tetapi kalau aturan yang baru sekarang bisa hanya 2 kali, sewaktu pagi ya, atau sewaktu atau pagi ya, tapi yang pada umumnya sewaktu dan pagi. Nah, pengambilan harus di luar ruangan di mana ventilasi itu bagus, karena memang kita tahu Mycobacterium tuberculosis ini transmisinya adalah melalui droplet dan airborne ya. Jadi kalau kita ngambil sampel sputum itu di ruang tertutup, itu ada resiko nanti bisa menyebar, sangat infeksius. Ya, kalau ventilasi bagus kan terdilusi nanti. Nah, kemudian pasien diminta untuk batuk ya, jadi batuk. Sebelum batuk itu harus benar-benar sputum nggak keluar dari dalam saluran nafasnya. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan berdiri atau duduk ya, kemudian pasien nanti diminta untuk bernafas 3 kali ya secara mendalam ya. Nafas 1, 2, 3, kemudian langsung disuruh mengeluarkan dahaknya ya. Kemudian nanti dia harus dekatkan mulutnya itu ke pot tadi, kontainer sputum tadi yang mulutnya cukup lebar, jadi tidak sampai ada yang tercecer ya, kemudian baru nanti ditutup dengan rapat ya. Ini tempat-tempat di mana tidak diperkenankan untuk mengambil sputum, karena ini daerah-daerah yang tempat-tempat yang sifatnya agak tertutup ya, di ruang laboratorium, kemudian di restroom, di tempat ruang tunggu ya, kemudian di tempat registrasi. Lalu di mana pengambilannya? Pengambilan yang bagus adalah di tempat pojok sputum. Biasanya kalau di rumah sakit itu pasti ada disediakan tempat di udara terbuka, itu ada cahaya masuk yang nanti bisa digunakan untuk pengambilan sputum. Ya, kemudian setelah didapatkan sputum, maka kita harus lakukan label ya dengan baik, tepat supaya tidak salah. Kemudian ini disampaikan ya, apa sputum yang paling bagus itu nanti memang adalah benar-benar berasal dari paru-paru, bukan dari hidung maupun mulut ya. Mungkin bisa kita lihat gambarnya ini. Ya, kalau ada pakai gigi palsu, nah biasanya harus dilepas gigi palsunya dulu, kemudian berkumur-kumur dengan air. Nah, ini ya cara pengambilannya. Yang sebelah kiri itu yang tepat itu adalah benar-benar bahwa sputum itu berasal dari paru-paru, bukan hanya dari mulut. Itu yang paling kiri bawah itu kan itu kan dari mulut, itu nggak boleh ya, cuma air liur aja biasanya, itu bakterinya nggak bisa kita dapatkan. Lalu kalau pakai prostetik, pakai gigi palsu, lepas dulu baru kumur-kumur. Nah, yang ujung sebelah kanan ini adalah posisi ya, dimana kita harus menghindar jangan di depan pasien pada saat pasien itu mengambil sputumnya atau batuk ya. Nah, ini nanti resikonya
kita bisa tertular kalau kita di depan pasien. Ya, ini penting nanti disampaikan. Nah, kemudian ini sampling instruksinya tadi ya, suruh tarik nafas dalam-dalam 2-3 kali. Ya, kemudian suruh batuk sekuat-kuatnya ya. Benar-benar grog gitu ya, grog. Nah, kemudian baru kita dekatkan tadi potnya masuk ke dekat mulut, kemudian sputum kita keluarkan. Ya. Dan kemudian ditutup ya dengan kuat. Nah, kemudian hasilnya apakah selalu spesimen yang kita dapatkan bagus ya. Jadi kalau bagus itu jika ada 3 kriteria ini ya, mukos, purulen atau bercampur dengan darah ya. Kalau mukos itu seperti lem itu ya, jadi lengket seperti lem, keputihan seperti lem. Kalau purulen seperti lem tapi kehijauan ya, hijau kekuningan ya. Itu kemudian kalau campur darah ya agak kemerahan. Sputum yang jelek itu biasanya bubbling atau watery, cuma air ya, seperti ini seperti ya, cair itu ya, air liur tadi itu ya, sama berbuih ya. Nah ini sebenarnya kurang bagus. Jadi kita bisa lihat seperti apa contoh spesimen yang bagus ya. Terus nah ini ya, kita bisa lihat yang sebelah kiri itu adalah yang mukoid, yang sebelah kanan agak kehijauan itu purulen, kemudian yang nomor 3 ini adalah bercampur darah. Paling ujung kanan itu jelek karena encer ya, seperti air. Nah ini biasanya hanya air liur, jadi tidak keluar sputumnya, dahaknya ya. Akan kita reject ya, atau kita tolak kalau ada di sampel yang potnya itu pecah ya, pecah tempatnya, terus spesimen yang tadi seperti air ya, kemudian tidak cocok labelnya, ada penambahan pengawet ya, preservatif, kemudian ada di koleksi di tisu, itu nggak boleh juga ya. Ya itu biasanya kita akan tolak. Tadi sudah kita sampaikan tentang cara pengambilan sampel sputumnya. Ya, setelah kita dapatkan sampel sputum yang baik, yang sesuai syarat tadi ya, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan mikroskopis. Ya, untuk mikroskopis itu kita sebelumnya harus melakukan pembuatan preparat apus ya, yang nanti kita akan lakukan pengecatan dengan cat ZN tadi, zinc Nelson. Ini adalah gambar preparat apus ya, jadi ada objek gelas, kita ambil tadi sputumnya, lalu kita oleskan ya, kita oleskan pada objek gelas, diratakan membentuk bulat elips ini ya. Elips dengan diameter 3-4 cm. Ini kenapa kok harus 3-4 cm? Ini terkait dengan nanti interpretasi hasil dari pemeriksaan mikroskopis ya. Jadi nanti dokter kalau di puskesmas atau di di layanan primer itu biasanya harus memahami ini juga, karena kasus TB biasanya kan diserahkan di puskesmas sih, Fasiankes primer. Ya harus ingat ya, kenapa 3-4 itu karena kalau kita tarik garis dari ujung kiri ke ujung kanan diameter itu kita bisa dapatkan 100 lapangan pandang ya, 100 lapangan pandang mikroskopis yang nanti itu menjadi patokan penentuan positivitas dari hasil mikroskopisnya, itu +1, +2, +3 atau dia scan T atau negatif ya. Itu harus dibatik itu. Terus kemudian setelah dapatkan tadi, maka kita cat ZN itu adalah kita bisa lihat ada 3 macam cat ya, nanti kita lihat ada 3 macam cat. Nah, kalau itu BTA yang positif maka dia sifatnya tahan asam. Setelah diberikan cat utama ZNA, kemudian dilunturkan dengan ZNB yang isinya adalah asam dan alkohol, itu dia tidak akan luntur karena kan tahan asam tadi ya. Nah, kemudian sehingga tidak mengikat cat penutup ZNC, sehingga BTA positif itu nanti akan berwarna merah ya, batang berwarna merah. Tetapi kalau itu BTA negatif ya, bakteri tahan asam negatif, maka cat utama ZNA itu akan dilunturkan oleh asam alkohol yang ada di ZNB ya, kemudian akan terakhir sebagai backgroundnya nanti akan mengikat cat penutup yaitu
ZNC yang berwarna methylene blue ya, yang sehingga nanti bakterinya akan berwarna biru. Ya. Nah, kenapa tadi sifat asam terkait komponen dindingnya, dia mengandung asam mikolat yang cukup banyak ya, asam lemak rantai panjang ya yang cukup banyak, sehingga nanti itu mengakibatkan dia tadi bersifat tahan asam. Kemudian ada juga unsur peptidoglikan, arabinogalaktan, lipid, dan asam mikolat tadi ya. Ya, ini catnya. ZNA itu isinya basifusin, alkohol, fenol, aquades. Kalau ZNB itu tidak berwarna, asam klorid pekat ya, asam pekat ini HCl, kemudian etil alkohol. Kemudian kalau ZNC isinya methylene blue atau methylene biru yang dia berfungsi sebagai cat penutup, sebagai pemberi background ya, background dari tadi mikroskopisnya. Terus ini kita lakukan, kita lihat dulu metodenya. Ya, metodenya tadi sudah, saya kira langsung ke step-stepnya ya. Untuk prinsipnya kan ini tadi ada lapisan dinding lipid, micolic acid, kemudian ada karbofusin itu ZNA masuk ke dalam dinding, itu harus dipanaskan dulu supaya ada kemampuan dinding bakteri mengikat zat ZNA-nya, kemudian baru dekolorisasi dengan asam alkohol. Ya, ini alat-alatnya: rak pewarnaan, pinset, air mengalir, kemudian lampu spiritus, rak pengering, pengatur waktu, dan regensia cat ZN ya. Kemudian berikutnya ini pertama, setelah tadi kita dapatkan sediaan apus, itu kadang-kadang sekali running ya, sekali pengecatan itu tidak cukup satu. Kalau sampelnya banyak ya bisa kita jajarkan seperti itu ya, kita tata, kemudian kita tambahkan karbofusin 0,3% ini sebagai ZNA ya, kita teteskan sampai menutupi seluruh bagian objek gelas ya, tidak hanya pada bagian sediaan apusnya. Setelah itu kita lakukan berikutnya adalah kita memberikan pemanasan ini ya, kita lewatkan api ya, supaya tadi melepaskan asam lemak. Di istilahnya itu kalau Mycobacterium itu dindingnya itu banyak lemak. Kalau lemak ditetesi air kan mesti airnya akan nggak mengalir, akan nggak meresap ya. Jadi makanya lemaknya ini, pemanasan tujuannya adalah menghancurkan lemaknya, membuka lemaknya, sehingga nanti zat itu bisa masuk. Tetapi nggak boleh sampai sebelumnya nggak boleh sampai mendidih ya, tapi cukup dengan menguap. Kemudian nanti setelah itu baru kita tunggu dulu ya, kemudian kita bersihkan, bilas dengan air ya, bilas air mengalir tapi nggak boleh keras ya, cukup menetes itu. Kemudian seterusnya baru kita berikan, berikutnya adalah asam dan alkohol, ini dekolorisasi tadi ya. Jadi kalau memang bakterinya itu tahan asam, maka meskipun diberikan asam dan alkohol ini, ZNB ini ya, itu tadi karbofusin yang sudah menyerap di dindingnya itu tidak akan terlepas, jadi tetap berwarna merah ya. Kemudian teteskan alkohol, dibilas air, dan ditambahkan lagi dengan backgroundnya. Jadi backgroundnya itu methylene blue ya. Kemudian kita tunggu 10-20 detik. Methylene blue ini akan mewarnai latar belakangnya, latar belakang dari sediaan apus tadi. Kalau bakteri yang kita oleskan tadi ya dari sputum itu adalah bakteri yang tidak tahan asam, maka karbofusin itu tadi akan luntur ya, hilang, sehingga nanti dia akan mengikat yang ZNC ini, sehingga nanti bakterinya berwarna biru dengan background biru. Sedangkan pada bakteri yang sifatnya tahan asam, maka zat karbofusin tetap ada ya, sehingga tidak lagi dia akan menyerap methylene blue ya. Nah, kemudian kita bilas, kita keringkan, ditunggu dulu sampai kering, kemudian baru kita bisa lihat di bawah mikroskop ya, seterusnya ini ya. Nah, ini kita lihat di bawah mikroskop, itu bakterinya adalah yang merah-merah itu ya, merah berbentuk batang ya, yang sebelah, nah itu batang sudah fragmented, itu yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan batangnya masih lumayan utuh ya, dia bergerombol. Kemudian yang biru-biru itu adalah backgroundnya ya, bisa sel epitel, bisa sel yang tadi kan musin, yang tadi seperti mukoid itu kan yang
kayak seperti lem itu ya, itu kan backgroundnya itu ya menyerap. Nah biasanya masalah pada pengecatan ZN itu pewarnaan yang jelek itu bisa over decolorization atau under decolorization. Ini under decolorization, jadi pada saat memberikan ZNB itu terlalu takut luntur ya. Nah, tapi berakibat pada tadi tumbukan ya antara ZNA dengan ZNC-nya. Ya ini pewarnaan yang jelek seperti ini. Kalau yang bagus seperti tadi. Ya ini pembacaannya di bawah mikroskop dengan lensa objektif 10 dan pembesaran lensanya sampai 100 kali ya, jadi 1000 kali. Bakteri tahan asam nanti berwarna merah, kalau non tahan asam atau tidak tahan asam itu bakterinya berwarna biru. Ya. Ini seperti ini juga tadi ini cukup banyak ya. Ini satu lapangan pandang itu kita harus hitung berapa jumlah bakterinya ini. Ya, jadi patokannya bisa berapa jumlah bakteri dalam 100 lapangan pandang. Jadi ya geser dari kiri ke kanan yang 3 sampai 4 diameter tadi. Itu ada 100 lapangan pandang, ketemu berapa bakteri. Kalau nggak ketemu ya berarti negatif. Tetapi kalau ketemu di bawah 10 itu namanya scanty. Kalau scanty kita tuliskan saja jumlahnya berapa. Misalnya ada 2 atau ada 3, kita geser 100 lapangan pandang. Kemudian kalau ternyata dalam 100 lapangan pandang ketemu lebih dari 10, nah itu namanya kita sebut sebagai hasil positif 1. Tetapi kalau dalam dalam satu lapangan pandang lebih dari 10 itu kita geser ya, lapangan pandang itu sebanyak 50 lapangan pandang itu positif 2 ya. Kalau positif 3 sama lebih dari 10 dalam satu lapangan pandang kita geser sampai 20 itu berarti positif 3 ya. Nah, ini positifnya. Jadi kalau tadi kan pemeriksaannya kan 3 kali. Kalau sekarang itu 2 kali, itu biasanya 1 kali positif itu sudah dianggap bahwa itu pasien terkonfirmasi BTA positif. Ya ini yang tadi saya sampaikan ya, jadi negatif tidak ada sama sekali. Ya kemudian 1 sampai 9 itu scanty, tulis jumlahnya, positif 1 ada 10, lebih dari 10 kan dalam 100 lapangan pandang. Kalau positif 2 1 sampai 10 dalam 1 lapangan pandang. Kalau positif 3 lebih dari 10, kemudian pemeriksaannya dalam 20 lapangan pandang. Ya. Ini pemeriksaan ulang dahak biasanya pada minggu ya, bulan kedua, kelima dan akhir terapi. Ya ini nanti untuk pola, tapi prinsip pemeriksaan mikroskopisnya sama sih pada pemeriksaan ulang maupun tidak. Ya. Ya. Nah, kemudian untuk kultur ini memang sampel sputum harus dilakukan tindakan homogenisasi dan dekontaminasi. Jadi kita nggak praktikum ini ya, cuma sekedar tahu saja. Kalau mikroskopis kan kita hanya menentukan ditemukan BTA, tapi sebenarnya BTA itu kan bisa tuberkulosis, bisa non tuberkulosis. Untuk bisa tahu sampai tuberkulosis kita harus tanam ya, kita harus kultur, kita budidaya. Nah ini budidayanya melalui proses ada dekontaminasi, homogenisasi. Nah, ini step-stepnya mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Ya kemudian harapannya supaya yang tumbuh itu hanya bakteri yang MTB, yang non MTB akan mati dengan tindakan dekontaminasi. Dan untuk media yang digunakan ya pada kultur MTB itu kita kenal sebagai selektif media. Ya, selektif media itu ada 3 formulasi: semi-sintetik agar media, kemudian Lowenstein-Jansen dan growth media. Tergantung tujuan dari apa kita mengkultur ya. Kalau tujuannya itu untuk tes kepekaan, itu biasanya dengan semi-sintetik agar media ini yang padat, media padat. Middlebrook H7, H10 dan 7H11. Karena ini bisa kita dapatkan inokulum yang besar. Tapi kalau Lowenstein-Jansen ini pada umumnya bisa digunakan untuk tujuan apapun ya. Ini bisa kita dapatkan inokulum yang kecil
3 sampai 6 minggu. Media ini malasid green warnanya biru. Warnanya hijau. Ya, warnanya hijau. Kemudian ini nanti kalau kita inokulasikan spesimen tadi, kita masukkan ke media ini, ya itu nanti akan tumbuh, kalau memang positif MTB maka akan tumbuh koloni yang berwarna kuning gading, ya kuning gading, kering seperti remahan roti itu ya. Ya, kemudian seperti remahan roti kering kuning gading. Jadi kalau yang hijau itu kan ada banyak media, itu yang hijau itu berarti bakterinya belum tumbuh. Ya, tapi kalau yang kekuningan itu bakteri MTB-nya di situ. Ini adalah media Wawensen-Janssen. Tadi selain Wawensen-Janssen ada yang yang metode Brook tadi, itu ada yang untuk yang cair dan padat tergantung dari tujuannya. Nah, tugas mahasiswa adalah nanti membuat preparat apus, ya, sampel sputum. Nanti kita demonstrasikan, melakukan pengecatan ZN, kemudian membaca hasil pengecatannya dan menginterpretasikan, ya tadi positif 1, 2, 3 atau scanty atau negatif, kemudian menulis laporan pada lembar kerja dan melakukan diskusi dengan asisten dosen, ya sesuai kasus. Ya, saya kira itu yang sebagai pengantar praktikum. Selanjutnya kita akan lakukan pengecatan, ya, pembuatan sejarah apus dan pengecatan. Setelah sekian apus kita buat, maka kita lakukan pengecatan dengan meneteskan terlebih dulu ZNA, ya. Kita teteskan menutupi seluruh bagian dari objek gelas. Kita tunggu, kemudian sebelumnya kita harus lewatkan api. Nah, ini lewatkan api tidak sampai mendidih, hanya keluar asap saja. Karena tujuannya tadi supaya membuka dinding dari bakteri tersebut. Setelah itu kita buang. Ya, kita alirkan di air mengalir. ZNB. Ini tujuannya untuk melunturkan ZNA. Kita dialirkan di ini jatuh. Alirkan air lagi. Dan terakhir kita tutup dengan ZNC, methylene blue. Setelah selesai kita bisa mewarnanya, kemudian kita keringkan. Kemudian kita siap untuk lakukan pemeriksaan mikroskopis. Setelah kita dapatkan hasil pengecatan, ya, kemudian kita lakukan interpretasi hasil dengan melihat di bawah mikroskop. Ya, kita siapkan mikroskop. Kita awali dengan pembesaran 10 dulu, ya, 10. Kemudian baru kita cari fokus. Ini cara pengambil
Setelah dapatkan fokus, kita pindahkan ke lensa objektif yang 100 kali. Dan jangan lupa untuk pembesaran 100 kali kita tambahkan minyak imersi. Ya, minyak imersi supaya nanti lebih jelas. Ya, ini kita teteskan minyak imersi. Kemudian kita lihat pada perbesaran 100. Ya, kemudian kita lakukan digeser dari ujung kiri sampai ujung kanan dari sediaan, ya ini kita paskan dulu. Nah, ini kita geser satu persatu sampai ke ujung, berarti kita bisa melihat 100 lapangan pandang, ya kita 100 lapangan pandang, kita lihat tadi berapa BTA yang bisa kita temukan. Nah, setelah itu baru kita catat dan kita interpretasi hasil. Ya, saya kira itu kita sudah menyelesaikan satu topik praktikum, ya pemeriksaan mikrobakteri untuk tuberkulosis tadi, mulai dari cara pengambilan sampel sputum, kemudian cara pengecatan dan cara pembacaan mikroskopis, ya mikroskopis BTA dan menginterpretasikannya. Saya kira itu nanti bisa tugas yang diberikan ke mahasiswa, silakan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.